Nah, metode pemisahan ini yang dilakukan, yang ini kita bikin diagramnya dulu ya. Itu namanya metode scatter graph. Nah, nanti kan kita kan bikin ya, teman-teman bikin ininya, masukin ke satu-satu. Nah, nanti ketika sudah kita masukin ini, kita kan akan punya gambaran titik-titik ini ya. Ya, sesudah kita memasukkan ini ke sini ya, titik aktivitasnya berapa, costnya berapa, kita titiknya di sini, ini titiknya di sini, ini titiknya di sini, ini titiknya di sini. Nah, kita akan punya sebaran ya, sebaran seperti ini. Nah, metode scatter graph ya, ini mengandalkan sebaran yang terjadi pada data yang sudah diberikan ya, mengandalkan ini. Jadi ini udah pakai kasus lain ya. Ini pasien, berarti kita mungkin ini rumah sakit ya. Jumlah patient days in 1000s. Kemudian itu ininya apa? Biaya perawatannya. Artinya kalau semakin banyak pasien berarti biaya perawatannya pasti semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi sininya. Nah, seperti itu. Nih kita lihat, oh ini scatter. Nah, scatter graph akan bisa menemukan persamaan Y sama dengan A plus BX dengan metode seperti ini. Sesudah kita menentukan sebarannya, kita menarik garis lurus yang bisa kira-kira membagi rata si titiknya. Nih ya, nih yang kira-kira nih menggambar garis lurus yang kira-kira ya, kira-kira itu bisa membagi rata deh titik-titik yang di atas sama titik yang di bawah. Nah, seperti itu. Nah, memang dikira-kira. Jadi kalau misalnya kita buat di tulis tangan ya berarti nanti penggarisnya ya di belok-belokin ya, penggarisnya dibelok-belokin supaya kira-kira bisa sama kebaginya. Nah, seperti itu. Nah, sesudah kita berhasil ya membuat ininya garisnya, kita tentukan salah satu titik. Ya, salah satu titik kita tentukan, oh ini nih titiknya. Nah, titiknya itu ya kalau bisa kena garis ya, kalau bisa kena garis ya kan, kenain garis, tapi juga selain kenain garis harus bisa membagi rata tadi ya titiknya. Nah, ketika udah kena pakai satu titik, tinggal kita taruh dari titik itu tarik ke garis X-nya berapa, ke Y-nya berapa. Nah, ketika kita masuk ke sini ya, titik ini ya. Nih, oh iya sorry, sebelum kita naruh titik ya, kan kita udah bikin ini ya. Nih dibikin garis ini. Nah, kamu harus menentukan ini dari sini ke sini itu adalah disebutnya intercept atau fixed cost. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan intercept atau fixed cost kalau kita sudah menentukan dari sini. Ya, nah seperti ini. Nah, ini sebutnya fixed cost. Nih seperti ini. Ya, nih. Oh, berarti fixnya 10.000. Iya, 10.000 nih di sini. Fixnya 10.000. Nah, titik ini kita tarik ke sini. Nah, berarti titik ini ke sini ini adalah aktivitasnya, ya. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, aktivitasnya di sini 1, berarti di sini kan pasti nggak mungkin lebih dari 1, pasti lebih ini ya, ini kan 1 1000 ya maksudnya. Nah, berarti kira-kira, oh berarti kalau di sini kira-kira 800 deh, gitu. Nah, seperti itu, ya, kira-kira 800 itu. Nah, kemudian kita tarik ke garis Y-nya. Nah, di sini garis Y-nya kira-kira ini kan 10, ini 20, oh kira-kira di sini 11.000 deh. Nah, jangan lupa ini Y itu apa? Total cost. Jadi total cost-nya 11.000 pada jumlah pasien 800, jumlah biayanya adalah 11.000. Jumlah biayanya 11.000. Lah berarti variabel cost-nya yang mana? Ya dari sini ke sini, dari 11.000 ke 10.000 itu adalah variabel cost-nya. Ini total cost 11.000. Nih kita kan mau pisahin nih, berapa sih fixnya, berapa variabelnya? Ya kan fixnya udah nemu ini 10.000 ya. Nih 10.000. Tinggal kita lihat variabelnya berapa. Ya kalau fixnya 10.000 berarti variabelnya adalah 1.000 variabelnya. Nah 1.000 untuk pasien 800 berarti satu orangnya berapa? Ya per unit ada per orang di sini karena unitnya orang ya. Berarti 1.000 bagi 800, 1,25 per pasien. Artinya perawatan per pasien itu satu hari adalah $1,25. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke persamaannya. Total biaya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Total biayanya Y sama dengan berapa? 10.000 fixed cost-nya. Ya, 10.000 ditambah, ya tadi variable cost-nya per unitnya 1,25 X.
Nah, seperti itu. Nah, ini rumusnya sehingga nanti berapapun jumlah pasiennya, berapapun jumlah pasiennya, kita bisa masukkan, harusnya kalau pasiennya 1.200, biayanya segini loh. Harusnya kalau pasiennya 2.000, biayanya sekian. Dan seperti itu. Nah, ketika nanti, ini kan 800 pasien ya. 800 pasien biayanya 11.000. Nah, ketika periode berikutnya 800 pasien ternyata biayanya 14.000, nah berarti kan terjadi penyimpangan tuh. Nah, penyimpangan itu yang bisa ditelusuri lebih lanjut penyebabnya apa. Tapi kalau kita nggak punya persamaan seperti ini kan kita nggak punya data buat kedepannya, buat perbaikan. Gitu ya. Nah, memang kelemahannya scatter graph ini sebelum masuk ke high low ya, metode selanjutnya, scatter graph ini coba-coba ya, namanya juga kan ilmu pengetahuan berkembang ya. Pada awalnya mungkin orang langsung ketemu dengan sebaran data seperti itu, ini mesti gimana ya gitu. Nah, terus ya udah dibikin ya cara yang ditemukan seperti ini, namanya juga ilmu pengetahuan. Ya, apa sih ada lemahnya? Karena kan kita coba-coba ya, metode coba-coba seperti itu. Ada ya kurang, kalau dibilang apakah terjamin akuratnya, ya sebetulnya sih enggak juga. Karena kalau di sini kita lihat biaya titik-titiknya merata gitu. Tapi kalau titiknya ternyata tersebarnya ngacak banget gimana? Nah, itu kan lebih rumit jadinya, sehingga ada kekurangan lah di metode scatter graph ini yang akan bisa dilengkapi dengan metode selanjutnya, yaitu mengenai metode high low. Ya, saya masuk di video selanjutnya.